Oke, ini masih berhubungan dengan Saptarsi yang minggu kemarin, yaitu yang pertama itu hormat dan taat menjalankan nasihatnya. Jika kita pengen menghormatinya, pengen menghargainya, berperilaku santun terhadap orang suci dengan menghargai, yaitu menjalankan apa yang diperintahkannya. Nggak mungkin orang suci itu memerintahkan kita untuk berbuat yang aneh-aneh. Karena orang suci itu sebelum memberikan nasihat, setidaknya beliau sudah pernah mencocokkan dengan ajaran-ajaran Weda. Jadi nasihat atau saran beliau itu pasti sesuai dengan ajaran kitab suci Weda kita. Nah, berikutnya yang gampang kita lakukan yaitu selalu berdoa setiap akan kegiatan. Entah kegiatan apapun itu, ya. Baik itu kegiatan yang sederhana yaitu mandi. Mandi, kita mau berkendara pun juga sama. Ada doanya. Terus kalau mau makan pun juga ada doanya. Makanya kita harus selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun supaya apa yang kita lakukan bermanfaat baik bagi diri kita. Contoh hal yang simpel, yang gampang. Saat kita mau bermain kita harus berdoa supaya Ida Sang Widis Wasa selalu melindungi kita. Ya, misalnya bermain. Bermain itu kan misalnya sepedaan bisa, terus lari-larian kalian juga bisa, terus bermain apa ya, kalau bermain kelereng itu juga bisa. Nah, supaya apa, kita selalu diselamatkan. Misalnya ada kejadian pada saat sepedaan, kalian tidak sengaja tergelincir sepedanya. Nah, untungnya masih diberi peringatan, masih diberi keselamatan. Biarpun kita ada luka sedikit. Ya. Ada loh yang hanya tergelincir sepeda itu bisa kena apa namanya? Kena stang sininya, dia sehingga terus nggak ada. Itu ada. Ada yang dengan cepatnya yang bersepeda ya, pesepeda yang ada di beberapa daerah itu kan kadang ngebut, terus dia nggak tahu medan, tahu-tahu nyungsruk, cilaka itu ada. Nah, makanya dalam melakukan kegiatan kita harus berdoa dulu. Ya, dengan bahasa yang kita bisa. Kalau misalnya nggak hafal ya. Kalau mau jalan misalnya, kalau mau kendara, berarti bisa kita meminta keselamatan supaya sampai di tempat dengan selamat. Itu sama seperti misalnya kalian mau mudik ya, perjalanan jauh, itu harus doa dulu, sembahyang dulu sebentar, baru nanti baru melakukan perjalanan seperti itu. Nah, berikutnya yaitu rajin membaca kitab suci serta mengamalkan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Percuma kalian baca-baca aja, tapi tidak dilakukan setiap hari, tidak diamalkan. Jadi sama aja ilmunya cuma diserap doang, tanpa dipraktekkan. Sama aja. Karena apa? Yang namanya kitab suci itu adalah tuntunan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Makanya dengan rajin membaca kitab suci dan mengamalkannya, kita akan sesuai dengan ajaran Dharma. Nggak akan lepas tuh dari rel. Ibaratnya kereta api ya, kita nggak akan lepas dari rel kereta api itu. Nah, contoh yang lain, misalnya terpaksa kita berbohong sama teman, tapi karena kita sering baca kitab suci, sifat bohong tadi nggak akan mungkin terjadi. Ya, jadi selain kitab sucinya dibaca, juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh cuma dibaca aja. Udah kok bacanya, kenapa Tuhan masih sama ya memberikan saya kesialan-kesialan seperti itu misalnya. Nah, karena apa? Selain baca, kamu tidak ngamalin, tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya
Tuhan juga tahu, oh ini cuma baca-baca aja. Tidak serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti hanya ibaratnya ilmu itu kamu pakai, tidak kamu pakai. Hanya kamu tahu, tapi tidak kamu pakai. Sama aja. Udah baca berkali-kali, setebal apapun, tapi kalau kalian nggak pakai, sama saja. Ya. Terus berikutnya, selalu mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha. Kita nggak boleh lepas dari ajaran Trikaya Parisuddha. Serta kita hormat kepada catur guru yang di beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ya, ada guru pemerintahan, ada guru yang di rumah, ada guru yang di sekolah, dan ada guru yang merupakan orang suci itu sendiri. Nah, itu contoh perilaku santun terhadap orang suci, ya, yang dalam agama Hindu supaya kita tidak lepas dari rel dharma atau perbuatan atau jalan dari dharma itu sendiri, sehingga nanti apa yang kita cita-citakan dapat terwujud ya di situ. Itu tentang santun kepada orang suci untuk materi yang pertama. Oke, Bapak stop share dulu. Nah, di situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang perilaku orang suci ya? Itu masih gampang dicerna ya di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah. Sebentar, ini masih loading. Oke. Nah, untuk materi yang berikutnya, nanti ada juga di Classroom, ada 2 ya, yang tadi sama yang sekarang ini. Oke, itu tentang catur pramana. Oke, catur pramana. Catur pramana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna atau arti. Catur yang artinya 4, pramana yang artinya jalan. Kalau digabung adalah 4 jalan atau 4 cara untuk memperoleh pengetahuan. Ya, pengetahuan yang kita peroleh itu tidak serta-merta kita dapatkan secara itu ya, secara cuma-cuma tanpa melakukan suatu perbuatan. Itu nggak mungkin. Contoh hal gampangnya, kalian ke sekolah. Kalian melakukan perbuatan nggak di situ? Melakukan nggak? Kalian jalan, ya, kalian jalan dari rumah ke sekolah itu sudah melakukan perbuatan. Ya, dengan jalan ke sekolah. Di sekolah tadi kalian harus ngapain? Nah, di situ kan merupakan cara kita untuk mendapatkan ilmu. Ada yang dengan cara misalnya belajarnya nggak bisa diem, ada yang dengan cara belajarnya tuh harus tenang. Jadi kelas itu harus tenang banget baru dia bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ada yang dengan jalan misalnya harus membaca berulang-ulang, ada yang dengan jalannya itu dia harus banyak berlatih, itu sendiri-sendiri. Nah, di sini itu ada 4 jalan. Ya, yang pertama prateksya pramana, yaitu mengamati secara langsung atau membuktikannya. Misal nih, di pelajaran entah itu IPA, entah itu bahasa Indonesia, nih Bapak ambil contoh salah satu pelajaran ya, yang tadi sedikit dipraktekkan di kelas 3 misalnya, ada pelajaran tentang hujan. Mungkin di kelas 5, 6 juga ada. Di peristiwa hujan, itu kalian mungkin sedikit melihat, sekarang hujan, awannya gelap. Berarti kalian kan membuktikan langsung ya. Terus ada yang hujan, tapi awannya tidak gelap, tapi di situ awannya berkumpul, berwarna putih misalnya.
Terus melihat lagi, ada hujan, kenapa disertai petir? Nah, di sini ilmu yang kita dapat dengan pengamatan langsung. Langsung terjadi, kita amati sendiri. Nah, berikutnya setelah diamati dan membuktikannya, yang kedua itu anuma. Anuma itu membuat kesimpulan. Jadi, misalnya dari hujan tadi, yang disampaikan Bapak Ibu guru yang di kelas, benar nggak sih? Nah, kita bisa menarik kesimpulan sendiri tuh. Baik itu kesimpulannya secara logis ataupun tidak. Misalnya ada ngasih tahu, oh hujan tuh dari air yang menguap dan sebagainya sampai terjadi hujan. Nah, kalian bisa membuktikan sendiri misalnya. Ada yang pada waktu siang, kalau penguapan yang di alam kita nggak bisa lihat ya. Tentunya setelah adanya butiran-butiran awan itu baru bisa lihat. Nah, biasanya memang benar, butiran awan itu paling banyak di atas laut. Ya, baru nanti di bawah angin sampai ke darat. Nah, di darat adanya hujan yang kalian biasa lihat tiap hari. Yang sekarang mungkin musim penghujan, kalian bisa mengamatinya langsung. Oh, jadi yang disampaikan Bapak Ibu di guru di kelas itu sudah benar. Karena kalian mempraktekannya dengan mengamatinya langsung tadi. Habis diamati, disimpulkan, oh hujan itu seperti ini. Terus penguapan, misalnya Bapak Ibu gurunya menyuruh mempraktekkan sendiri di rumah. Coba kalian rebus air. Nah, kalian merebus, terus sambil melakukan kesimpulan, oh iya benar, penguapan itu seperti ini ternyata. Setelah adanya panas, itu ada seperti asap naik ke atas dan hilang asapnya. Asapnya tuh nggak hilang, tapi bersama dengan udara. Ya, di bawah udara entah kemana. Kalau di rumah kalian, kalau buktiin seperti itu ya. Jadi tidak buktiin kita melihat laut, ke arah laut gitu. Itu nggak akan mungkin muncul penguapannya. Malah justru yang muncul adalah kulit kita yang hitam nanti. Kalau mengamatinya langsung. Nah, terus contohnya lagi, misalnya membuat kesimpulan itu dalam film. Dalam film bisa kalian mengambil kesimpulan tentang amanat yang ada di film itu. Amanat itu perbuatan-perbuatan hal yang kita bisa contoh di situ. Misalnya dalam film itu dilarang menyakiti sesama karena akan berakibat buruk pada kita. Nah, kita bisa membuat kesimpulannya secara logis di situ. Ya. Oh, ternyata kalau perbuatan yang merugikan orang lain, pasti diri kita sendiri yang juga rugi. Makanya di sini kita bisa menyimpulkan secara pengetahuan itu sendiri. Secara logis ataupun tidak. Nah, yang ketiga, itu sabda pramana. Nah, sabda pramana itu ibaratnya kayak referensi gitu ya. Referensi dari ilmu yang kita dapat setelah kita simpulkan tadi, kita cocokkan nih dengan kitab suci itu benar atau salah. Misalnya tentang pelajaran PKN, tentang perbuatan baik. Kita cocokkan dengan kitab suci. Ada nggak di kitab suci? Atau enggak minta pendapatan tadi, ya pendapatan lagi, pendapat orang suci. Kalau perbuatan seperti ini gimana? Pak Pendeta, Pak Resi, Pak Mangku, gitu misalnya. Apakah sesuai dengan kitab beda ataupun enggak? Misalnya kita nggak sengaja membunuh kecoa, nah itu mendapat pendapat orang suci bagaimana, atau dari kitab suci bagaimana, apakah itu termasuk membunuh atau enggak, gitu ya. Itu bisa kita padu-padankan dengan kitab suci atau dengan orang-orang suci yang ada di pura ataupun ada di lingkungan rumah. Kalau misalnya di tetangga ada orang suci, itu bisa kita tanya tentang misalnya perbuatan contoh tadi yang tidak sengaja membunuh kecoa, terus tidak sengaja membunuh nyamuk, tidak sengaja merusak alam. Nah, itu bisa kita padu-padankan dengan kitab suci tersebut tentang apa yang sudah kita dapat dan kita simpulkan tadi. Terus yang keempat, nah
Setelah itu, dari kitab suci tadi kita bandingkan dengan yang di lapangan. Oh, ternyata benar ada hubungannya. Kalau kita berbuat jahat pada orang, orang juga akan kita jahatin juga. Misalnya itu sesuai dengan perbuatan karma kita. Misalnya dalam kitab suci kita diambil seperti itu ya. Atau kita ngambilnya dari nasihat dari orang suci misalnya. Terus kita bandingkan dengan yang ada di kehidupan kita sehari-hari di situ. Itu yang upamana pramana. Nah, di sini nanti itu adalah contoh-contoh kayak upamana pramana, terus tadi apa ya? Wah, lupa kan. Oke, kita pakai di sini. Tadi ada ini pratyaksa, ada anuma, terus sabda, dan yang terakhir adalah upamana pramana. Itu merupakan 4 bagian atau 4 catur pramana yang kita dapatkan dan untuk kita mendapat ilmu pengetahuan. Ya, kita dari melihat dulu, menyimpulkan, melihat secara langsung ya, terus membandingkan dengan kitab suci atau minta pendapat orang suci, baru kita membandingkan lagi dengan lapangan atau muter ya itu sebenarnya ya. Dari kita melihat, menyimpulkan di otak kita, terus kita baca dengan kitab sucinya, dan kita lihat lagi di lapangan, oh ternyata benar seperti itu ya. Nah itu yang pengetahuan dapat jalan dari pengetahuan itu sendiri atau dari kita untuk mendapat pengetahuan itu. Ya, itu ada 4. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? 4 pengetahuan. Tidak ada, Pak. Nggak ada, yakin nggak ada. Yakin. Nggak ada, Pak. Masa nggak ada? Soalnya nggak mau nanya. Nggak mau nanya, ya udah. Kita lihat dari sini aja nanti. Kita ketahuan. Kalian tadi memperhatikan atau tidak. Bapak kan coba ke sini. Bentar ya, sabar. Coba. Oke, silakan lihat di chat. Silakan klik. Nanti kita akan tahu kok kalian tadi memperhatikan atau enggak. Di sini ada 13. Nanti Bapak masuk 10, nanti kita akan mulai. Coba. Ya, sudah pada masuk belum? Baru 1. 10 orang kita akan mulai ya. Oke, Pak. Ayo 4 lagi. Masa baru 6 yang masuk. 3 lagi. 2 lagi. 1 lagi. Kita akan mulai. Mana nih? Ya udah, mulai aja. Kita akan lihat. Silahkan.
Pas sengaja stop ya ini ya. Lihat dari sini kan ada berapa persen yang nggak bisa di sini nih. Tuh. Yang peringkat 1 aja salah 1. Peringkat 2 salah 3. Terus peringkat berapa ini? Yang di sini tuh banyak yang salah semua. Coba stop share dulu. Oke. Coba carikan yang lain dulu coba. Sekali lagi ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Yes. Bentar. Pak baru cari dulu bentar. Tadi apa ada bikin no? Yang pertama tadi masih Oke, ini lagi. Ada satu lagi. Tadi yang bagian kedua, ini yang bagian pertama. Ntar, lupa copy linknya dulu. Copy. Kasih di chat. Oke, itu yang kedua. Kenapa Galaxy? Namanya Galaxy yuk. Kenapa Resen? Oh, sudah pada masuk? Baru ada 4. Kita tunggu 9 lah atau 10.
Benar ya yang sudah ya. Lebih gampangan yang pertama atau yang kedua? Pertama. Kedua. Yang pertama. Ada yang bilang Yang kedua, Pak. yang bilang yang kedua. Berarti Pertama. yang pertama itu yang apa ya? Memang gampang yang pertama sih. Dari yang kedua ini ya, yang kedua ini tadi. Karena yang kedua tadi kan termasuk dari pengetahuan umum mengenai apa itu catur, apa itu pratama dan sebagainya. Kalau yang kedua tadi itu sudah masuk ke pengamalan dalam kehidupan. Jadi bedanya di situ, ya. Oke. Nanti di apa itu namanya? Classroom sekarang udah muncul. Itu ada 10 pertanyaan tentang sama pramana juga. Silahkan kalian kerjakan buat nilai tugas harian ya. Kalau yang nilainya di bawah 70 diulang lagi aja nggak apa-apa. Oke? Seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, kita tutup dengan Paramasanti ya. Ambil sikap. Oke. Paramasanti. Baik. Om Santi. Om Santi. Selamat ketemu lagi minggu depan ya. Ya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Pak. Permainan lagi. Ya, Pak. Ya.